Shalom, saudara seiman. Firman Tuhan kita kali ini terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Pepatah Jawa pernah mengatakan, kacang ojo lali lanjaran. Jangan sampai kita tuh lupa asal muasal kita. Seperti laptop yang canggih sekalipun, jika kita tidak ada orang yang mengoperasikan laptop itu, sebenarnya laptop tidak bisa berfungsi apa-apa. Apalagi sampai laptop itu lupa diri dan sombong, merasa diri sangat hebat tanpa siapapun. Tanpa sang pencipta laptop, maka sebenarnya kita tidak pernah ada dan useless, tidak berguna. So, jangan sampai kita sombong. Begitu sangat independen, tidak merasa butuh orang lain di sekitar kita. Dan yang paling kebangetan, kalau kita tidak merasa butuh untuk menyapa Tuhan dan menganggap Dia tidak ada. Mungkin kita sebagai anak Allah, orang percaya, tidak pernah berpikir secara ateis, Tuhan itu tidak ada. Namun secara praktis, kita sebenarnya menjadi ateis praktis. Yang tidak merasa perlu butuh bersekutu dengan Tuhan. Tidak merasa butuh untuk mendengarkan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Itu terbukti dengan begitu banyak waktu yang kita habiskan dengan semua yang ada di dunia ini. Gadget, online, uang, materi, pasangan, wanita, kekayaan dan kedudukan, itu lebih penting daripada Tuhan di dalam hidup kita. Pride is the mother of sin. Kesombongan sebenarnya dari awal kejatuhan iblis dan juga manusia yang pertama, yaitu Adam. Bagi anak yang lupa dengan ibunya, lupa bagaimana dia saat bayi tidak berdaya apa-apa, hanya bisa oek-oek menangis untuk meminta susu dan digantikan popoknya, dibantu oleh mama dan papanya. Kalau kita dibiarkan, sebenarnya kita tidak akan mungkin menjadi orang yang dewasa sampai sekarang tanpa peran orang tua kita. Dari mana datangnya oksigen? Dari mana datangnya cahaya? Dari mana datangnya air jika Allah tidak menyediakan bagi kita semua? Termasuk segala bakat, kekayaan, kepandaian kita. Itu semua pemberian Tuhan. Namun alam kita eksploitasi secara luar biasa. Kita membuang sampah seenaknya. Plastik kita pakai seenaknya. Kayu kita tebang untuk kebutuhan konsumtif kita dengan kertas secara berlebihan. Kita lupa untuk menanam pohon lagi. Sehingga pemanasan global terjadi. Saat minum antibiotik, kita minum seenaknya. Baru 2-3 hari kita sudah merasa enakan, kita berhenti minum antibiotik atau obat antivirus itu. Sehingga akhirnya virus dan bakteri baru setengah mati, kita sudah berhenti minum obat. Akhirnya virus dan bakteri itu bermutasi. Sehingga akhirnya kebal, tidak mempan dengan antibiotik dan antivirus yang ada sekarang. Virus dan bakteri mengganas melawan kesombongan kita. Karena kita berlaku seenaknya dalam pengobatan yang kita jalani. Infeksi corona harap mengingatkan kita kembali betapa kita rapuh. Kita hanya debu tanpa Tuhan Sang Pencipta. Kita hanya bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera serta hidup yang penuh hanya karena Tuhan saja. Ketika kita hidup sadar hanya untuk Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita hanya bisa bersandar pada Tuhan, kita ingat siapa kita dan siapa Tuhan dalam hidup kita. Apa kita hanya ingat Tuhan saat butuh saja? Taat Tuhan ketika ada maunya? Tuhan hanya kita jadikan tempat dan kita taruh di tempat yang paling pojok dari hati kita. Dia tidak pernah menjadi yang terutama dalam hidup kita. Mari kita sadar dari mana kita berasal. Inilah saatnya kita kembali pada sumber hidup kita. Kita kembali menera
menstandarisasi kehidupan kita. Kita sadar kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita begitu rapuh dan sombong. Mari kita kembali untuk memuliakan Tuhan. Barulah hidup kita akan penuh. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita mau bersekutu kembali kepada Tuhan. Dengar-dengaran firman-Nya. Dan taat penuh pada Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan sekedar teori guys, sekarang waktunya praktek iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. God bless you.